Halo, assalamualaikum. Kembali bersama saya di sini di channel Tutor ID 96. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai Shopee Paylater lagi ya, yakni kenapa pengajuan kita di Shopee Paylater itu ditolak. Nah, di sini saya akan berikan beberapa alasan kenapa pengajuan Shopee Paylater kalian itu ditolak berdasarkan pengalaman saya. Untuk itu, bagi kalian yang baru akan mengaktifkan Shopee Paylater-nya, kalian bisa cek video saya di sini ya. Di situ saya sudah membahas untuk bagaimana cara mengaktifkan Shopee Paylater. Sebelum itu, kalian bisa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe ya, karena kedepannya saya akan terus berikan tutorial dan tips yang mungkin kalian butuhkan. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke alasan yang pertama, yakni data yang kita gunakan itu bermasalah. Nah, bermasalah ini bisa jadi karena fisik dari data yang kita gunakan tersebut. Bisa karena KTP-nya rusak, tulisannya ada yang hilang atau blur gitu, jadi dia nggak jelas pada saat kita foto. Setelah itu ada juga tentang kredibilitas data tersebut. Jadi kemungkinan kita pernah melakukan pinjaman di aplikasi lain yang sejenis, dan kemungkinan untuk pinjaman tersebut masih berjalan, sehingga jika kita mengajukan Shopee Paylater itu agak susah karena kita belum menyelesaikan tanggungan kita di aplikasi tersebut, atau bahkan kalian tidak membayar dan menunggak untuk tagihan tersebut, dan itu sangat berpengaruh pada proses pengajuan aktivasi Shopee Paylater ini. Maka dari itu, sebelum mengaktifkan Shopee Paylater-nya, ada baiknya kalian perbaiki dulu data ini, karena ini sangat penting. Yang kedua, yakni waktu pengajuannya. Nah, di sini saya menyarankan kalian tidak mengajukan Shopee Paylater di waktu-waktu hari libur, seperti weekend dan hari libur nasional. Serta untuk jam pengajuannya, kalian pastikan mengajukan di jam-jam antara pukul 13.00 sampai jam 17.00, karena saya biasanya memang mengaktifkan Shopee Paylater itu di jam-jam tersebut, dan kebanyakan itu di ACC. Dan jangan kalian coba untuk mengaktifkan pada malam hari atau di hari-hari libur, pasti akan langsung ditolak, karena itu nanti akan sistem yang membaca data kita. Jadi jika data kita dulu sedikit saja tidak lengkap, pengajuan kita otomatis langsung akan ditolak. Nah, itu penyebabnya kenapa pas kita mengajukan Shopee Paylater itu belum beberapa saat langsung tertera gagal, padahal kita baru saja verifikasi wajah kok langsung gagal. Nah, itu mungkin penyebabnya ya. Oke, untuk alasan yang ketiga, yakni yang ketiga ini kita tidak mengisi data diri di pengajuan Shopee Paylater itu dengan akurat. Ini bisa dari jenis pekerjaan, lalu PT perusahaan kita tempat bekerja, serta yang terpenting adalah kontak darurat. Dari ketiga ini, kontak darurat itu yang paling penting. Pastikan nomor kontak darurat itu aktif dan memang standby. Jadi untuk kontak darurat ini tidak ditelepon ya, tapi pastikan saja aktif. Ini untuk memastikan benar atau tidak kontak darurat tersebut orang yang bersangkutan. Yang keempat, pastikan kalian selalu memberikan izin ke aplikasi Shopee untuk mengakses lokasi perangkat pada saat kalian mengajukan Shopee Paylater-nya, agar pihak Shopee dapat mendeteksi keberadaan kita apakah sesuai dengan di KTP. Oke, dan saran saya lagi, kalian jangan terlalu sering keluar dari aplikasi Shopee pada saat pengajuannya. Jadi contoh, misal kalian sedang mengisi data diri di kontak darurat. Nah, kalian lupa nomor kontak daruratnya. Lalu kalian keluar untuk mencari nomor kontak darurat tersebut. Lalu kalian masuk lagi. Lalu di kontak darurat yang kedua, kalian keluar lagi dari aplikasinya lalu masuk lagi. Nah, itu sangat berpengaruh pada proses pengajuannya. Saran saya, maksimal paling lama itu kalian pada saat pengajuan itu maksimal 10 menit. Jadi jangan lebih dari itu. Oke, kalian bisa perbaiki dari 4 ini ya. Dan yang kelima atau yang terakhir, karena Shopee ini adalah sebuah marketplace yang dimana kita jika menolak aplikasi ini sudah dipastikan kita akan berbelanja ya. Jadi pastikan di aplikasi Shopee kalian masing-masing memiliki riwayat belanja yang baik. Jadi bisa dibuktikan dengan membernya. Pastikan sebelum kalian mengajukan Shopee Paylater, minimal untuk Shopee loyalty-nya itu berada di member gold. Itu sangat berpengaruh agar memudahkan proses ACC-nya, karena memang Shopee mendeteksi keaktifan akun kita itu dari belanja. Jadi pastikan kalian selalu memiliki riwayat belanja yang baik sebelum mengaktifkan Shopee Paylater-nya. Dan saran saya lagi,
di 1 minggu terakhir sebelum pengajuan Shopee Payletternya, kalian itu minimal menyelesaikan 1 pesanan lah. Jadi misal di minggu ini kalian akan mengaktifkan Shopee Payletter. Nah, sebelum pengajuannya kalian pesan barang dulu sampai barang tersebut diterima atau statusnya selesai. Nah, itu akan memudahkan proses pengajuan kalian agar bisa di ACC. Oke, jadi itu tadi 5 alasan kenapa pengajuan Shopee Payletter kalian ditolak. Untuk itu, sebelum pengajuannya kalian bisa perbaiki dulu dari kelima ini. Jika memang sudah kelima ini sudah kalian lakukan, ya kembali lagi ke hoki kita masing-masing ya. Karena memang banyak dari teman-teman yang hoki atau beruntung itu pengajuannya itu bisa di ACC dan dapat limit yang besar. Oke, jadi nanti saya akan buat sebuah grup yang dimana jika kalian itu masih gagal pengajuan Shopee Payletternya bisa gabung di grup tersebut. Nanti akan saya bantu untuk gimana caranya bisa di ACC. Tapi di situ saya tidak menjamin 100% di ACC ya. Itu semua bergantung dari data yang kalian gunakan untuk pengajuannya. Jadi tips dari saya nanti mungkin akan memberikan nilai tambah untuk pengajuan kalian. Nah, untuk lengkapnya nanti saya akan infoin lagi di deskripsi atau di kolom komentar. Kalian bisa cek aja secara berkala ya. Nanti saya akan update di situ. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa update ya.